Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman. Ya, pagi ini udah hampir sebulan saya coba upload lagi. Setelah minggu-minggu kemarin pengen coba upload minggu, tapi karena kecapean saya agak banyak hal, jadi makanya nggak jadi. Jadi minggu pagi nih kayaknya agak fit, agak ini, jadi kita coba buat renungan minggu pagi ya, untuk saling menguatkan ya. Paling nggak juga banyak yang agak happy lah juga ya dengan kondisi market, tapi kita nggak bahas ke sana ya. Jadi seperti biasa buat teman-teman muslim, di minggu pagi ini bukan bahas market kripto, tapi ini video untuk renungan minggu pagi buat kami sesama saudara seiman di dalam Kristus, yang untuk saling membangun iman, saling menguatkan ya. Shalom buat semuanya pagi ini, semoga damai sejahtera, damai Kristus hadir pagi ini di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita semua ya. Kiranya Tuhan penuhi kita dengan kuasa kasih karunia-Nya ya. Jadi pagi ini kita agak bahas, sebenarnya dua minggu kemarin itu udah pengen bahas itu yang soal saya lihat berita yang di Indo ya, di Sukabumi itu ya, anak-anak yang liburan retret di sana, terus dianggap ibadah dilarang, nggak ada izin ya. Selalu berulang-ulang itu lagi alasan mereka ya. Tapi ya itulah faktanya keadaan sekarang ya, terutama di negara Konoha. Kalian ya harus panjang sabar lah ya, panjang sabar, berdoa, walaupun terus ditindas gitu ya. Jadi intoleransi terus terjadi, tapi itulah memang yang harus terjadi untuk saat ini. Jangan patah semangat, justru Tuhan izinkan belakangan ini, selama beberapa tahun inilah ya, kasus intoleransi di Indo itu meningkat pesat ya, terutama buat kita kaum Kristiani ya. Apalagi yang model kayak saya, udah Cina Kristen lagi kan, double minoritas, triple minoritas itu ya. Dari dulu memang buat daerah-daerah kantong-kantong ini, tapi ya kita harus berbesar hati karena kita sebagai pengikut Kristus, kita udah tahu ya, ada salib yang harus dipikul, ada. Tapi ya buat saya sih puji syukur, karena saya udah tahu kondisi di Indo dari dulu begitu. Jangankan agama, dari etnik aja selalu jadi kambing hitam. Makanya saya tinggalkan Indo tuh bukan kita nggak suka, kita sangat cinta Indonesia, tapi kita tahu politiknya kotornya ya kan. Dari dulu isu apa yang akan terus mereka mainkan, dan siapa yang akan jadi victim, itu udah selalu udah tahu gitu ya kan. Makanya ya saya orang yang paham gitu, saya nggak suka ya saya tinggalkan ya kan. Itu negara bukan berarti saya cinta Indonesia banget. Makanya saya berusaha untuk ya bantu sesama orang-orang Indo, walaupun nggak seiman gitu. Dari di Amrik ya udah banyak, saya cuma nggak mau ngomong biar Tuhan catat kebaikan itu ya. Tapi boleh dibilang saya cukup orang dikenal waktu di New York, kalangan golongan Indo, apalagi yang lagi stuck di New York, hilang pekerjaan, nggak ada duit, itu sering saya bawa pulang apartemen gitu. Saya kasih tinggal gratis, saya bawa ke agent, saya cariin kerja,
saya bayar agent, terus udah dapat kerja, saya bayar tuh pekerjaan sama agensinya, saya kasih transport, saya kasih uang saku lagi. Nah, begitulah ya. Tapi ya itu waktu itu lajang juga, masih lajang, belum ada tanggungan keluarga, jadi easy money gitu ya. Tapi itulah, jadi itu bukti kecintaan kita sama sesama anak-anak Indonesia ya. Nah anyway ya gitu, sekarang itu semakin meningkat intoleransi. Justru kalau saya lihat videonya itu sampai salib dipatahkan, itu bukan intoleransi lagi, penistaan gitu. Tapi ya namanya Anda disarang mereka ya kan, ya pasti segala macam lah alasan ditutupi, karena udah termasuk kelihatan saya ikut beritanya Kapolseknya itu udah banyak, aparat pun banyak yang kadrun gitu ya. Sering kita lihat itu demo pengrusakan itu ada aparatnya, ada yang baju kuning, ada yang baju hijau, diam mereka nggak bisa gimana ya kan, dan kelihatan selalu takut sama gerombolan ormas atau apa gitu. Itu yang terjadi, itu faktanya ya kan. Tapi apa Anda harus, enggak, memang Tuhan izinkan ini terjadi. Justru dengan semakin mereka lakukan penindasan gitu ya, sebenarnya ini tahun-tahun ini terus akan semakin banyak yang murtad. Dengan mereka akan lihat kok begitu ajaran agamanya, dan mereka akan cari ajaran Kristus. Akan mereka lihat cinta kasih, ajaran cinta kasih gitu ya. Karena bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara udah banyak terjadi intoleransi ya terhadap Kristen. Memang ini kebangkitan antikristus gitu. Di mana-mana ya mereka yang kesambet gitu istilahnya dengan roro antikristus, apalagi ditambah SDM rendah, ya jadilah barang itu. Nah, tapi efek dari itu akan banyak yang murtad. Justru akan banyak yang murtad. Semakin mereka radikal, semakin mereka ekstrim, justru itu akan semakin melemahkan mereka. Itu yang terjadi seperti di Iran gitu. Iran itu sebenarnya faktanya ya, kebenaran yang sebenarnya itu lebih kurang udah ada 30.000 masjid yang tutup, lebih bahkan. Nah makanya si pemimpinnya itu tahun-tahun sebelum perang sama Israel ya, udah tahu kita. Itu dia udah istilahnya apa, survei atau apa, sensus gitu ya. Sampai di sensus loh umat orang-orangnya. Kamu masih muslim nggak? Kamu Islam nggak? Ya. Tapi banyak yang udah nggak ibadah, nggak ke masjid, ya kan? Udah nggak sholat mereka. Nah akhirnya banyak masjid tutup karena nggak ada yang datang, nggak ada yang taruh duit, nggak ada. Itu kan harus ada biaya operasional masjid, listriknya, utility-nya, air, segala yang bersih-bersih, rawat ini itu ya kan. Akhirnya nggak ada dana, tutup. Nah sama seperti di Indo atau banyak negara waktu COVID juga gereja banyak tutup karena operasional kan. Tapi itu karena faktor COVID. Nah di Iran, seperti Iran itu lebih dari 30.000 masjid udah tutup. Makanya mereka cari, tapi kan mereka nggak berani ngaku yang sudah murtad, sudah pindah agama, udah terima Kristus ya. Mereka nggak berani ngaku, kecuali mereka bisa keluar dari Iran. Kalau masih di dalam Iran ya mereka bilang dia masih, tapi mereka nggak beribadah lagi gitu. Kenapa saya bisa tahu banyak hal ini? Karena di gereja saya di Tokyo ini itu ada komunitas Iran, orang Iran yang sudah jadi Kristen gitu. Ya, kita ngobrol, kita bahas apa yang terjadi. Jadi saya tahu apa yang terjadi di sana gitu dari mereka, asli orang Irannya gitu. Ya. Jadi buat saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus yang tinggal di Indonesia,
intinya sekarang dengan kondisi semakin maraknya intoleransi, ya kan, tuh habis kejadian itu selang berapa hari kan Bekasi lagi, ya kan, yang udah ada izin, udah lengkap semua untuk bangun gereja, nggak diizinkan lagi, ya kan. Nah itu akan terjadi. Nah makanya saudara-saudara seiman yang di Indo, kalian juga harus agak gitu. Jangan gampang termakan juga dengan alasan mereka masuk ke kantong-kantong Kristen gitu kan, wilayah-wilayah Kristen untuk nyebar ajarannya. Kalian gampang terima juga. Akhirnya mereka cepat itu membesar. Nah, begitu mereka membesar, Anda ditekan. Jadi itu boleh kita ambil contoh, saya pulang, saya lihat perkembangan terakhir waktu sebelum COVID lah. Itu saya udah gitu. Medan misalnya saya lihat udah berubah. Dulu Medan itu kantong orang Kristen gitu banyak. Terus udah berubah, udah dikuasai mereka. Nah akhirnya udah mulai berlaku tuh, mulai suaranya gede, ya kan, mulai kuat, dia mulai nekan yang umat Kristen, udah kelihatan. Nah untuk itu saudara Kristen harus kalian mulai sekarang, masih kantong-kantong Kristen, jangan beri mereka kesempatan. Bukan apa, ya pasti nanti akan terjadi mereka kuasai, tapi paling tidak sekarang ini mencegah perkembangannya lebih cepat, ya, mencegah dulu biar revival ini juga terjadi gitu. Jangan biarkan cepat penjemaran mereka gitu, ya kan, untuk kuasai kantong-kantong Kristen gitu, karena udah mendekati kedatangannya pimpinan mereka yang mereka tunggu, Imam Mahdi, ya, itu udah juga mendekati kedatangannya. Jadi ya kaum Kristen di Indo tuh harus gitu, harus lebih perkuat wilayah kalian gitu. Jangan sampai mereka masuk, mereka kuasai. Akhirnya nanti mulailah begitu berkuasa, mulai Anda mau bangun gereja udah nggak bisa lagi, dia demo, nggak cukup umat ini, tuh berbagai alasan lah, ya. Karena Indo sekarang udah kelihatan dari aparatnya, dari berbagai ini, banyak yang udah terpapar juga, kaum kadrun juga, ya kan. Udah kita tahu lah, walaupun dia sampai berpangkat, punya bintang, dengan istilah oknum, ya kan. Jadi ya kalian harus sekali itu, harus sadar sekali, supaya kantong-kantong Kristen jangan gampang beri ruang mereka masuk untuk nyebar. Begitu mereka meluas, nyebar, kuat, nah mulai mereka yang in charge, mereka yang mulai larang-larang Anda gitu. Tapi semua itu harus terjadi gitu. Karena revival udah berjalan gitu, ya. Di Indo saya yakin kalau pendeta atau umat-umat yang dipakai Tuhan, saya yakin juga gereja kalian kelihatan itu akan sering ada yang terima Kristus, yang dibaptis gitu, ya. Apalagi kalau gereja yang memang pendetanya, umatnya di sana banyak yang dipilih Tuhan, itu akan sangat ini. Jadi bukan Indonesia aja, ini revival Anda lihat nanti ke depan makin ini Jepang sedang terjadi juga. Jadi kita akan lihat gereja-gereja yang kalau memang Tuhan pakai, ya, hampir tiap minggu ada saja yang dibaptis, yang terima Yesus dari berbagai etnik, dari berbagai negara. Karena gereja saya internasional gitu, ya. Jadi banyak gitu. Nah, untuk hal lain lagi,
yang terakhir saya bahas adalah anak-anak, kalian harus waspada. Dan juga ada pesan Tuhan juga mulai sekarang itu buat umat-umat lebih kuat doanya, kalau bisa sehari 3 kali doa. Jadi jangan cuma sebagai umat cuma minggu ke gereja ya kan. Kalau doanya pun lagi happy doa, lagi nggak mood, nggak doa, jangan. Kita harus konsentrasi ya. Kalau bisa sehari 3 kali doa gitu ya. Juga doa buat negara Indonesianya, doa buat bencananya gitu ya, karena ke depan akan banyak hal terjadi, aksiden ya, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, termasuk hidup kita. Mungkin hari ini kita masih bisa hahaha, besok tiba-tiba entah ada bencana apa, wassalam ya. Jadi makanya lebih perkuat hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan soal intoleransi itu tidak perlu challenge dengan kekerasan, dengan teriak atau bentrokan, nggak perlu, tapi dengan doa, lawan dengan doa, dan dengan mawas diri dan smart. Dengan smart gimana? Atur kondisi langka, jangan beri ruang mereka untuk berkembang di wilayah kalian juga, di kantong-kantong Kristen gitu ya, agar Anda nggak ditekan sama mereka gitu ya. Masa kan udah kebalik otak mereka ya. Dan belum lagi anak-anak, saya lihat tuh retreat itu anak-anak itu kan anak-anak trauma gitu, tapi ada nggak aparat yang nggak ada gitu. Selalu, jangankan ini, saya sampai hari ini Prabowo presiden soal intoleransi begitu banyak, dia masih diem itu. Saya agak kecewa juga lihat Prabowo ini ya. Dia harus ada ini. Masa nggak ada, udah dari dia naik presiden sampai sekarang udah banyak terjadi kasus intoleransi ya. Itu adiknya Kristen juga ya, tapi dia diem gitu. Jadi ini yang harus ada yang protes juga gitu. Sebagai presiden harus lebih ini gitu. Buatlah satu statement yang rakyat itu equal gitu untuk beribadah. Kan udah ngaco itu. Orang retreat ya kan, training anak-anak biar anak-anak lebih dekat Tuhan, biar terbangun iman, bukan buat dosa. Itu sedangkan tempat maksud, kenapa nggak mereka demo gitu ya? Atau banyaklah hal-hal yang nggak benar, preman-preman yang ini, kenapa justru Anda buat kerusuhan di tempat orang sedang retreat untuk tempat anak-anaknya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi otak mereka kebalik memang ya. Dan apalagi mereka lihat tanda salib itu, kalau yang memang mereka udah kesambet antikristus itu, kalau mereka lihat salib itu, demam mereka itu. Benar, mereka akan nggak ada alasannya, mereka akan emosi sendiri, panas dingin badannya. Nah, itu namanya udah, itu tanda-tanda kerasukan roh antikristus gitu ya. Apalagi ditambah dengan SDM rendah, IQ rendah, lebih lah. Jadi harus dimaklumi juga gitu ya. Tapi buat teman-teman seiman, jangan terganggu dengan hal itu, biarkan. Tinggal kita yang benar-benar ini doakan ya, doakan. Dan ini memang akan meningkat, intoleransi terus meningkat terjadi, karena memang itu di masa revival ini justru akibat ulah-ulah mereka akan lebih banyak yang murtad dari umat mereka ya. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, Anda boleh lihat, kalian masih ingat nggak 3 atau 4 tahun lalu saya udah bilang itu daerah sana ya di Indo itu akan meningkat kaum hombreng, LGBT.
ya, terutama Jawa Barat. Nah, itu efeknya gitu. Efek daripada tingkah laku mereka, ya. Mereka kita beribadah, mereka demo, mereka hancurkan, salibkan, tapi ya mereka kedukun, pasang susu, pasang kebal. Justru itu efek dari mereka main-main roh spiritual gitu. Itu ada itu efeknya, ya kan, ke keturunannya yang akan ada timbul. Jadi itu ada secara spiritual kelihatan akan ada efek ke sana. Belum lagi ditambah, mereka nggak pergi urus tuh. Saya lihat berita banyak tuh, pesantren-pesantren mereka tutupi, anak-anak muridnya disodomi gitu. Ini nyebar. Makanya 4 tahun lalu saya udah ingatkan, kan, hati-hati anak-anak akan meningkat, kaum hombreng, LGBT gitu ya. Nah, termasuk itu kantong-kantong wilayah yang antikristusnya kencang, yang ini di situ akan berkembang pesat dan penyakit akan meningkat gitu. Dan ternyata benar, saya lihat berita beberapa hari lalu ya, itu Jawa Barat penyakit HIV, sifilis itu meningkat tajam, kaum hombrengnya meningkat tajam gitu, LGBT. Ya kan, itu kan saya udah ingatkan 4 tahun lalu, Tuhan udah ngomong gitu. Itu wilayah-wilayah di mana ini yang akan meningkat udah kelihatan gitu. Dan Tuhan udah ingatkan ke kita untuk jaga anak-anak kita, ya kan, proteksi, ya kan, dengan doa, ya kan. Jadi itulah. Dan sekarang ini ada sedikit saya lihat ya, Tuhan sendiri sekarang walaupun dengan hamba-hamba yang terpilih ya, misalnya teman saya satu hamba Tuhan yang sangat dekat, dia dipakai Tuhan sebagai word prayer, dia ya sering dikasih penglihatan, kadang dia ngobrol dengan saya apa yang Tuhan kasih lihat. Sekarang Tuhan kasih lihat itu jauh lebih jelas gitu. Kalau dulu lebih banyak clue, kadang nggak dikasih lihat, samar gitu. Sekarang ini Tuhan justru kasih lihat ini sangat jelas gitu. Nah, termasuk misalnya teman saya waktu doa ya perang Israel-Iran, itu Tuhan kasih lihat, ini ngomong itu saya baru hampir saya lupa. Nah, buat teman-teman di Indo juga, kalian ibadah ya, selalu agak hati-hati ya dengan perangnya Iran Israel ini sudah berefek juga, kena juga imbasnya ke Kristen lagi gitu, walaupun Israel bukan Kristen ya kan, karena Trump support ya kan, mereka jadi ini pokoknya benci sama Kristen gitu ya. Jadi tetap ada bibit-bibit yang terpapar radikal, mereka akan coba lakukan serangan termasuk ke gereja gitu ya. Jadi selalu ibadah hati-hati, juga doa untuk tempat ibadah kita ya, doa pakai darah Kristus, darah Yesus untuk bentengi ya, karena mereka ini dimanapun, walaupun mereka tidak terorganisir, ini entah yang Tuhan kasih lihat tuh yang terpapar lewat YouTube, lewat sosial media gitu, individu jadi dendam, benci ya, itu mereka nanti akan coba nyerang gitu. Nah, itu agak hati-hati ya, selalu agak waspada, karena apalagi yang terima fatwa, misalnya orang-orang Iran ini Iran sama itu nggak akan dendam, itu nggak akan gimana, apalagi mereka udah terima fatwa dari Khomeini gitu ya. Israel setan, Amerika setan, harus dibasmi, harus di ini ya kan. Nah, itu udah jadi fatwa. Jadi ke depan Anda lihat Amerika nanti ya akan diserang-serang dengan bom, dengan apa di dalam gitu ya, akan ada serangan-serangan yang dari kaum radikalnya. Sekarang sel-sel tidur itu nanti akan selalu cari kesempatan gitu. Nah, termasuk di Indo juga
agak hati-hati karena banyak yang radikal juga ya. Itu yang saya mau ingatkan. Bisa aja perang Israel ini nanti yang salah Kristen lagi gitu ya. Jadi itu kalian harus waspada juga, beribadah ke gereja, lihat kalau asing yang nggak benar, kalian harus lebih ngeh gitu. Dan juga tetap ya harus doa lah, tetap pakai darah Yesus untuk bentengi ya, doa tempat ibadah kita, doa rumah kita, ya kan, doa untuk keluarga kita, ya, lingkungan tempat tinggal kita gitu. Oke, jadi begitu aja di minggu pagi ini yang dapat saya sharing. Semoga dapat menguatkan juga, kita lebih wake up gitu ya, istilahnya lebih ngeh lagi dengan kondisi saat sekarang ini. Dan apapun itu, Anda yang kalau keadaan sulit atau apa, jangan patah semangat. Saya lihat ada yang bunuh diri, loncat. Anda jangan, percayalah, seberat apapun hidup itu, kalau kita sandar sama Tuhan, pasti ada jalan. Karena saya udah pernah ngalami, saya pernah di titik terendah, ya kan, kehilangan apapun, tapi Tuhan angkat lagi. Tuhan akan buka jalan lagi. Jadi siapapun Anda, oke, bila Anda lihat video renungan minggu pagi ini, Anda lagi bergumul, lagi stuck atau apa, semakin kuat doa Anda. Kalau bisa puasa dan declare sama Tuhan. Ya, jadi itu yang bisa saya sarankan. Apapun, seberat apapun, itu akan lewat nanti. Jadi Anda jangan tergoda bisikan, oh udah begini, Tuhan kamu lebih baik mati aja, Anda lepas dari segala beban. Jangan dengar itu, oke? Justru Anda bilang, aku punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalanku. Tuhan Yesus akan buka jalanku. Tuhan Yesus akan angkat masa depanku. Selalu katakan itu. Buat siapapun Anda yang sedang bergumul, ya, bersandar pada Tuhan, vertikal, jangan horizontal, jangan lihat ke konsentrasi, percayalah. Itu yang namanya imanmu, walaupun tiba-tiba cuma tumbuh sebesar biji sesawi, akan dapat memindahkan gunung. Bila Anda benar-benar bersandar, Anda pasrahkan semuanya saat Anda terpuruk, Anda bergumul, iman itu begitu keluar, puff, Anda akan move, Tuhan akan move. Oke, percayalah. Karena saya udah pernah ngalami itu, bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Dari di Indonesia, walaupun di perantauan di negara orang, sendiri, single factor waktu itu, ya, hanya Tuhan yang dampingi saya andalkan Tuhan. Oke, itu aja penyampaian saya di minggu pagi ini buat teman-teman seiman. Kiranya minggu pagi ini ibadahnya lebih khusyuk lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Salam Siareo dari Tokyo. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.